Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Kenzi Ramadan dari kelas BKI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan individu Gordon Allport. Ketepatan keunikan individu. Ketepatan keunikan individu menurut Gordon Allport merujuk pada konsep yang mengakui bahwa setiap individu memiliki ciri khas atau keunikan yang membedakannya dari orang lain. Allport yang dalam teorinya menekankan bahwa untuk memahami kepribadian seseorang secara menyeluruh, perlu dipahami pula bagaimana ciri-ciri khusus yang dimiliki individu itu berperan dalam membentuk perilaku dan kepribadiannya. Allport mengembangkan konsep ini melalui pendekatan trait teori atau teori ciri yang menyatakan bahwa kepribadian terdiri dari berbagai ciri atau traits yang masing-masing mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia. Dalam hal ini, ketepatan keunikan individu menunjukkan pentingnya melihat kepribadian sebagai sesuatu yang sangat personal dan tidak bisa digeneralisasi atau disamakan dengan orang lain. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Definisi kepribadian memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama dynamic organization atau merangkum dua pengertian. Kepribadian terus-menerus berkembang dan berubah, dan di dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, menghubungkan satu dengan lainnya. Yang kedua, psikofisasi sosial sistem. Kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik, tapi merupakan fenomena nyata yang merangkum elemen mental dan neural disatukan ke dalam unitas kepribadian. Yang ketiga ada determine. Kepribadian adalah suatu dan mengerjakan sesuatu, bukan sekedar konsep yang menjelaskan tingkah laku orang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang itu. Selanjutnya ada struktur kepribadian keunikan individu. Gordon Allport mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis, sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan karakteristik perilaku dan pikirannya. Dalam pandangannya, kepribadian mencakup aspek psikologis dan fisik yang saling terkait, menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah sekedar topeng yang dikenakan seseorang, melainkan mencerminkan individu di balik perilakunya. Allport menekankan bahwa setiap individu memiliki keunikan yang membedakannya dari orang lain, bahkan dalam kasus kembar identik sekalipun. Kepribadian seorang terbentuk dari kombinasi faktor bawaan atau herediter dan pengaruh lingkungan, termasuk pendidikan dan pengalaman hidup. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian keunikan individu. Jelas dari bahasan otonomi fungsional bahwa Allport berpendapat ada perubahan signifikan antara anak-anak dengan orang dewasa. Orang mungkin bisa mengatakan Allport menawarkan dua teori terpisah mengenai kepribadian. Yang pertama ada perkembangan bayi. Allport memandang bayi yang baru lahir sebagai makhluk hereditas, primitive drive, dan reflex behavior. Bayi tidak mempunyai kepribadian. Bayi membawa potensi tertentu seperti fisik yang temperamen, tetapi pemenuhan potensi ini menunggu pertumbuhan dan maturasi. Tingkah laku bayi sebagian besar dapat dijelaskan sebagai kegiatan umum atau kumpulan respon-respon yang tidak jelas yang melibatkan semua sistem otot. Bayi dapat memberi respon spesifik dalam bentuk refleks, seperti menghisap dan menelan. Yang kedua ada perkembangan orang dewasa. Penentu utama tingkah laku dewasa yang masif adalah seperangkat sifat atau trait yang terorganisir dan seimbang yang mengawali dan membimbing tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Bagaimana trait itu berkembang tidak penting bagi Allport, karena dalam usia dewasa mereka memperoleh kekuatan motifnya dari sumber kekinian. Masa lalu tidak penting, kecuali hal itu tampak dalam dinamik aktivitas masa kini. Ras pola perjuangan menjadi
Jadi untuk memahami orang dewasa umum, trait berfungsi dalam berkeadaan sadar dan rasional, mengikuti pola dan tujuan hidupnya. Nah, selanjutnya ada aplikasi dan evaluasi keunikan individu. Aplikasi teori keunikan individu dalam pendidikan. Teori Alport digunakan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih personal dalam mengajar. Dengan memahami keunikan setiap siswa, pendidik dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu, menghargai perbedaan, dan mendorong pengembangan potensi untuk setiap siswa. Psikoterapi. Dalam psikoterapi, khususnya terapi yang berfokus pada individu seperti terapi humanistik, Alport fokus pada keunikan individu, membantu terapis memahami bahwa setiap klien memiliki pengalaman dan persepsi yang unik terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini penting untuk merancang terapi yang relevan dan personal. Manajemen sumber daya manusia. Dalam dunia kerja, teori Alport membantu dalam memahami bahwa setiap karyawan memiliki potensi, motivasi, dan cara bekerja yang berbeda. Oleh karena itu, pengelolaan yang berbasis pada pemahaman keunikan individu akan lebih efektif dalam meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja. Selanjutnya, psikologi sosial. Konsep keunikan individu juga diterapkan dalam psikologi sosial untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok sosial dan bagaimana faktor-faktor seperti budaya, latar belakang, dan pengalaman mempengaruhi cara mereka berperilaku dalam konteks sosial. Selanjutnya ada evaluasi keunikan individu. Banyak pakar yang menganggap Alport sebagai bapak psikologi kepribadian di Amerika melalui bukunya yang terbit tahun 1937, dia menempatkan kepribadian dalam peta psikologi. Namun konsep Alport mengenai disiplin psikologi kepribadian sejak awal sudah kontroversial. Dia menekankan pentingnya perorganisasian sebagai pembentuk kepribadian. Teori Alport ternyata tidak banyak merangsang penelitian psikologi, mungkin karena pendekatan morfogenik yang kurang disukai psikologi kontemporer yang lebih kuantitatif dalam penentuan responden yang jumlahnya banyak, dan dalam melakukan analisis memakai jargon statistik. Di samping itu, teori Alport sukar diterjemahkan ke dalam batasan operasional. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.